Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda amma ba'd usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwatu fillah, alhamdulillah kajian kita subuh ini sampai pada surat Al-A'raf ayat 11-12. Tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya terkait dengan proses penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tadi disebut-sebut maintainil lazib, dari tanah liat. Lazib itu yang lengket, lempung ya. Tadi dalam ayat lain juga disebutkan min sulalatin min tin. Tsumma khalaqna, jadi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia, maksudnya Adam itu dari intisari tanah. Adam ini menarik untuk kita kaji lebih lanjut, termasuk nabi yang panjang umurnya ya. Nabi Adam itu dengan Nabi Nuh selisihnya 20 tahun. Nabi Nuh adalah nabi yang paling panjang usianya, 950 tahun. Nabi Adam itu 930 tahun. Sedangkan umur nabi yang paling pendek dari 25 nabi dan rasul itu adalah bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu 63 tahun ya. Salah sama sittin aman. Nabi yang paling pendek umurnya itu adalah Nabi Yahya alaihissalam. Beliau berusia 32 tahun. Nabi Isa selisih 1 tahun, 33 tahun. Lalu kalau kita berdoa, ada doa Allahumma tawwil a'marana fi sihha wa afiyah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat afiat. Wa yahfazuna min jami'il auja wal asqa min kulli bala'id dunya wal azabil akhirah ya. Itu doa. Apakah bisa kita berdoa agar dipanjangkan umurnya seperti umur Nabi Adam atau Nabi Nuh alaihissalam? Tidak bisa, karena umur Nabi Muhammad ini sudah ada batasannya. Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis beliau, a'maru ummati baina sittina was sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umur umatku itu berkisar 60-70 tahun. Ini standar, Pak. Tetapi ada sedikit yang melampaui hal itu. Artinya kalau orang sudah di atas 70 itu bonus, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umur itu bisa diminta, Pak. Lewat doa yang mustajab itu bisa memperpanjang umur. Jadi ada 2 amalan yang bisa memperpanjang umur kita dan memberi keberkahan pada umur kita itu. 1, banyak bersilaturahim. Makanya man ahabba ayyub satawi fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin barang siapa yang ingin dicintai Allah, akan dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Itu pertama. Kedua, berbakti kepada orang tua. Karena sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, birrah walidayhi tuba lahu zadahallahu fi umrih. Berbahagialah, birrah, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuanya itu, zadahullahu fi, Allah akan menambah umurnya. Jadi bagus berbakti kepada kedua orang tua itu. Berbakti artinya kita membahagiakan orang tua, menyenangkan orang, jangan menyakiti orang tua. Kalau menyakiti orang tua itu termasuk durhaka, Pak. Anak yang durhaka itu hukumannya disegerakan di dunia, tidak sampai ke akhirat. Coba titenono anak-anak yang banyak seperti suka membentak orang tua, menangiskan orang tua, itu termasuk durhaka, Pak. Itu tersebut dalam kitab Birrul Walidain yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim juga punya gini. Jadi tiap-tiap kullu dzunub yu'akhkharu ma syaa ya anhu ila yaumil qiyamah ya. Tiap-tiap dosa itu balasannya diakhirkan sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innallaha ta'ala yu'ajiluhu li sahibi fil hayati qabla al mamat.
Allah mensegerakan balasannya bagi orang yang durhaka pada orang tua ketika dia masih hidup sebelum wafat. Karena itu kita ini harus berbakti kepada orang tua. Perjuangannya luar biasa. Tadi kita kaitkan dengan ayat wa ja'alnahu nutfatam fi qararim makin. Ini ayat kauniyah mengajak orang untuk berpikir. Jadi manusia pertama diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam. Tapi keturunannya termasuk kita ini berasal dari apa? Nutfah. Dalam Al-Quran ada 3 istilah. Min nutfatin amsyaj, dari nutfah yang tercampur. Kedua, mim mani yumna, dari mani yang terpancar. Yang ketiga, mimma immahin, dari air yang hina. Jadi dalam proses penciptaan itu terjadi hubungan suami istri. Sekali hubungan itu beratusan juta, Pak. Spermatozoid itu berenang dalam rahim. Jadi kalau dibedah tubuh seorang wanita ada 3 lapis. Satu lapisan paling luar namanya abdomen. Lapisan kedua rahim atau uterus dalam istilah kedokteran. Yang ketiga lapisan plasenta atau tambuni. Makanya panjenengan semua ini, termasuk kita semua yang hadir adalah orang yang terpilih lahir ke dunia ini. Karena dulu pernah berlomba maraton dalam kandungan seorang ibu. Dari berjuta-juta spermatozoid itu hanya satu yang jadi. Lalu spermatozoid itu menyatu dengan ovum menjadi zigot jadi fetus jadi janin jadi bayi. Proses 9 bulan lebih dalam kandungan itu. Kemudian terjadilah proses pembukaan ya. Pembukaan ini saya meninjau dari perspektif ilmu obstetrik ginekologi, ilmu kebidanan dan kandungan. Pembukaan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pembukaan 1, 2, 3 itu disebut fase pasif. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disebut fase aktif. Fase pasif dan fase aktif ini disebut kala 1. Proses kala 1 proses pembukaan 1 sebelum kala 1. Kala 2 proses keluarnya bayi dari rahim seorang ibu. Kenapa bayi itu bisa keluar? Karena Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya. Itu pecah, Pak, namanya kandungan. Plasenta itu pecah atau tambuni pecah mengeluarkan cairan namanya amnion. Dan cairan ini ikut melicinkan bayi itu keluar. Ditambah konstruksi otot bagian atas itu juga membantu keluarnya licinnya bayi. Ditambah lagi dengan gerakan bayi-bayi ini, gerakan calon bayi itu yang ingin segera menikmati dunia dengan nyundul sana sini, tendang sana sini. Karena itu seorang ibu yang mau melahirkan pasti sakit perut. Tidak ada cerita yang ngakak tertawa-tawa, tidak ada. Karena itu berat perjuangan melahirkan seorang ibu itu. Makanya Al-Quran mengingatkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wali walidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia ya. Wasailal insani wali hamal, hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang. Hamalatu ummu, yang ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah. Ya. Susah payah, tidak ada cerita yang orang, apalagi kalau sudah kehamilan tua itu. Tapi di situ tadi ayatnya ja'alnahu nutfatan fi qararim, maka tempatkan nutfah dalam tempat yang kokoh. Jadi karena itu bagi seorang ibu yang jatuh misalnya di usia kandungan 7 bulan 8 bulan itu tidak bakal penjut bayinya karena disimpan di tempat yang paling aman, Pak, yaitu di plasenta itu. Subhanallah. Kemudian proses setelah pembukaan 1 itu 1/10 kala 1. Kala 2 proses keluarnya bayi itu ya. Bayi keluar biasanya disambut dengan azan. Man wulida lahu mauludun fa adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Barang siapa yang menyambut kelahiran bayi di tangan di telinga kanan diazani, di telinga kirinya diqomati, maka dia anak itu tidak akan diganggu oleh makhluk halus, jin-jin kafir semua akan pergi, Pak. Kemudian kala ketiga adalah proses keluarnya tembuni ya, 2 jam itu tembuni. Kemudian kala 4 adalah keluarnya darah nifas
2 jam setelah melahirkan hingga lebih kurang 1,5 bulan. Itu masa turun mesin, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, haram hukumnya. Orang yang baru melahirkan dihubungi, ya selaku suami istri tidak boleh hubungannya. Karena makanya kalau kita perhatikan dari mana kamu diciptakan, mimma'in mahin, dari air yang hina kamu diciptakan. Lalu apa yang disombongkan dalam hidup itu? Tadi iblis itu khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min narin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Adam itu diciptakan dari tanah, kami dari api. Kami tidak mau menyembah. Jadi menyembah itu bukan berarti sujud itu maknanya tahiyah wa ihtiram. Sujud itu artinya bukan berarti menyembah, tapi memberi hormat, rasa hormat kepada Adam alaihissalam. Jin tidak mau. Itu disebut juga iblis itu raisul jin, pemimpin jin, Pak. Jadi jin jadi gini, ada 3 makhluk Allah ciptakan di muka bumi. 1 manusia diciptakan dari tanah, 2 jin dari api, yang ketiga malaikat diciptakan dari cahaya. Namun malaikat lebih kuat dari jin karena malaikat mampu menangkapi jin, mampu membelenggu, membekot, artinya merantai jin pada saat kapan? Ramadan tiba. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rezeki dan waktu. Aqulu ma tasma'una, hadanallahu ayyakum, ma'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.